Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? So mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Oke guys, tamat sudah perlawanan di antara Malaysia dan juga Indonesia. Sudahan dengan 0-0. Hasrat Indonesia untuk membenam Malaysia daripada awal permainan jelas terpampang. Okey, dalam kaca TV, kalau korang perhatikan, fan-fan semua dengan spanduk dia, ini tentang harga diri. Okey, ternyata malam ni gagal. Hasrat Indonesia. Ya, kita cuma gagal menang. Oke, kita seri. Tapi kalian itu gagal melaju ke semifinal begitu loh. Jangankan ke semifinal, runner up pun kalian tidak bisa begitu loh. Parah kalian ini. Sebenarnya memang nak tumbangkan Malaysia tau. Kalau korang tengok daripada mula, semangat pemain Indonesia begitu berkobar-kobar untuk membenam pasukan Malaysia. Ya, ya namanya bermain sepak bola. Erick Thohir sekali kan, kalau tengok muka dia berkobar-kobar. Tapi di akhir perlawanan, kalau kau perhatikan muka Erick Thohir, nampak muka dia berubah tau. Dia tak puas hati sebenarnya. Yang dia nak adalah kemenangan. Dan tadi, walaupun Indonesia lolos, so tahu mereka ini. Karena lihat mimik muka, mereka bilang Erick Thohir maunya menang. Padahal sebenarnya kita tuh cuma butuh hasil imbang, ya kan? Kenapa kita dari awal gempur mereka bisa-bisan? Ya memangnya kita mau bertahan. Kalau sama-sama bertahan ya membosankan pertandingan itu. Sedangkan kita sudah main menyerang, mereka bertahan sedemikian rupa saja sudah membosankan, ya kan? Apalagi kalau sama-sama bertahan ya sudah. Mending ya bubar saja, tidak usah bermain. Kan seperti itu. Kalau dia bilang kita nampak bernafsu untuk menyerang Malaysia, ya wajar gitu kan. Kita butuh kemenangan. Nah mereka butuh kemenangan tapi bertahan. Kocak. Wahid tak ada senyuman di muka pemain-pemain Indonesia kerana mereka sebenarnya gagal untuk membenam Malaysia sekali lagi di Gelora Bung Karno. Dan ternyata dekat Gelora Bung Karno ni, luck Malaysia masih lagi berterusan. Walaupun kita hanya mampu seri dengan Indonesia, walaupun kita tersingkir daripada Piala Mandiri ni, okey, tak jadi masalah. Yang pentingnya bertemu dengan Indonesia, kita tak kalah. Itu yang paling Jadi yang paling penting bagi teman-teman dari Malaysia ini bukan soal kalah atau menangnya, tapi bagaimana mereka tidak kalah dari Indonesia. Bukan soal kalah atau menang ya, tetapi hasil akhirnya ya kan. Seri pun mereka sudah senang karena mereka tidak jadi kalah di GBK gitu kan. Kalau mereka pun masih sombong bahwa mereka belum pernah dikalahkan sama Indonesia untuk U23 di GBK, saya pikir yaitu bentuk ya frustasi mereka, kecewa mereka, mereka tidak terima dengan hasil bahwa sebenarnya mereka itu kepingin untuk lolos. Karena dari awal mereka tuh yakin sekali bisa mengalahkan Indonesia, walaupun mereka tahu sebenarnya bahwa pertandingan ini akan bermain di GBK, kandang keramat dari timnas Indonesia. Tapi mereka begitu sombong, begitu yakin, arogan bahwa mereka bisa mengalahkan Indonesia. Dan akhirnya harapan mereka tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Makanya sekarang ini ketika mereka timnas mereka itu gagal ke semifinal, bahkan tidak bisa untuk naik ke posisi runner up, mereka mencoba untuk menghibur diri mereka dengan bahas-bahas soal Pak Erick Thohir dan yang lain-lain. Ya begitulah, orang kalah pasti banyak alasan ya. Sorry ya Pak Aci ya. Diajak Indonesia bermain di FIFA Matchday katanya bukan level. Diajak di Kava Cup mengundurkan diri. Ujung-ujungnya Singapura. Dia dikabarkan langsung oleh jurnalis Malaysia di akun X-nya nih, Bray. Telah menolak Indonesia dan resign dari Kava Cup. Nyata Malaysia nih, Bray, ngincar Singapura untuk FIFA Matchday. Kira nolak Indonesia, ujung-ujung ke Singapura, bagaimana? Argentina gitu. Kayak dulu tuh Indonesia ngundang Argentina supaya dapat pembelajaran atau pengen tahu cara bermain dengan Argentina tuh gimana gitu. Ujung-ujungnya sama tetangga sendiri nih, lama-lama Brunei nih, lama-lama Guam nih. Ya tapi udah ketahuan sih dari U23 tadi malam, mendingan nggak masuk semifinal, mainnya bertahan daripada kalah. Udah jaga kandang aja, parkir tronton di belakang. Kalau tim lain mah pelatihnya tuh nyerang ke gawang lawan. Ya nama juga Malaysia. Betul juga, kalau negara lain itu kalau dalam posisi mereka kan
mau lolos ke semifinal ini, ya kan? Mereka kan bernafsu untuk lolos ke semifinal. Harusnya mereka lebih main terbuka dan menyerang, gempur habis-habisan pertahanan Indonesia. Seharusnya seperti itu. Karena apa? Mereka butuh kemenangan lebih dari 3 gol loh. Karena kalau mereka hanya menang 1-0 atau 2-0, mereka tidak mampu juga lolos ke babak semifinal. Nah, mereka itu butuh 3 gol, sekurang-kurangnya 3 gol. Tapi apa, mereka main bertahan, lebih memilih untuk tidak dibobol sama Indonesia, bermain seri daripada menyerang Indonesia kemudian menang. Agak kocak juga nih negara tetangga kita yang satu ini. Main kayak gini targetnya juara. Lawan Malaysia aja zong, gimana nanti ketemu Thailand atau Vietnam yang jauh lebih siap dan agresif. Timnas U23 Indonesia cuma bisa main imbang 0-0 lawan Malaysia di GBK. Emang sih Garuda Muda nguasain bola, tapi itu karena Malaysia milih main ultra defensif. Masalahnya bukannya dimanfaatin, permainan kita malah berantakan. Passingnya ngaco, bola sering banget hilang sendiri. Winger doyan tusuk-tusuk gak jelas, dan finishing aduh ampun banget deh. Klik link di bio buat nonton bola gratis. Yang paling disorot tentu Jens Raven. Diharapkan jadi pengganti Oleh di timnas senior, lawan Malaysia aja udah gak kelihatan taringnya. Serius deh, ini lawannya Malaysia loh, bukan Jepang. Apa perlu kita ajukan proposal biar semua lawan Indonesia diganti ke Brunei aja biar menang terus? Kalau mainnya terus kayak gini, mending jangan ngomongin juara dulu deh. Ngomongin lolos ke final aja kayaknya udah terlalu optimis. Tapi ya siapa tahu ada keajaiban. Ya, kalau saya sih yakin ya kita bisa sampai semifinal, itu sudah luar biasa. Walaupun tadi malam kita main imbang, saya pikir tidak semua pertandingan kita harus perform, harus bermain bagus. Karena menurut saya di pertandingan lawan Brunei, Brunei jangan dihitung lah ya, itu negara paling lemah untuk grup A. Lawan Filipina saya pikir kita bermain cukup oke. Cuma memang lawan Malaysia tidak seperti kita lawan Filipina. Filipina masih cukup terbuka sehingga kita masih bisa punya kans untuk menciptakan beberapa peluang, dan ya walaupun golnya dari hasil lemparan ke dalam, tapi ya itu kan bagian dari upaya untuk mencetak gol kan. Intinya seperti itu. Tapi Malaysia lebih ke ultra defense. Dia bertahan total, bahkan ya 11 pemainnya itu berada di daerah pertahanan sendiri begitu kan. Ketika kita paksa mereka untuk keluar, ya kan, kita coba dari winger, kemudian kita coba untuk umpan-umpan terobosan, ya justru ya kita gagal gitu karena mereka tidak mau keluar dari zona nyaman. Mereka lebih memilih untuk imbang daripada kalah dari Indonesia kan begitu. Jadi ya wajar lah kalau memang mereka sebut kita nih King Indo, karena mereka takut juga lawan King, ya kan. Takut kalah maksudnya. Takut Indonesia menang lawan mereka. Ini masa 23 sih? Menurutku dia lurah sih ini di sana. Rambutnya Iya, yang berkumis ini dia umur berapa sih sebenarnya itu? 24, 25 kan? begitu kayak gua itu masa 23. Jejak hitam pemain Malaysia Aisar Hadi yang kasari Jens Raven dituduh pencurian umur sosok Aisar Hadi ini ternyata pemain Malaysia yang cukup kontroversial. Pada 2022, tepatnya di Piala AFF U19 2022, nama Hadi jadi sorotan pasalnya, ia diduga melakukan pencurian umur. Tudingan itu pertama kali diungkap oleh salah satu media Vietnam, The Tao 247. Dalam laporan mereka, Aisar dicurigai bukan lahir pada tahun 2003 seperti yang tercatat di dokumen resmi. Tuduhan ini berawal dari unggahan akun media sosial Happy World yang menampilkan foto seorang pemain yang diduga kuat adalah Aisar Hadi dan disebut sudah bermain secara profesional 3 tahun lalu. Jika klaim itu benar, maka Aisar diduga sudah bermain di level profesional saat masih berusia 16 tahun, sesuatu yang dianggap janggal oleh media Vietnam. Bagaimana menurut kalian? Ya terserah lah ya, intinya walaupun mereka, kalau benar-benar seperti itu terjadi, walaupun mereka sudah lakukan segala macam cara, tapi mereka tetap gagal ke semifinal loh. Bahkan ambisi mereka untuk kasih kalah Indonesia di GBK, karena kan Fuzi bilang ya kita sudah persiapkan, kita punya tim sebaik mungkin untuk ya perlawanan berikutnya, artinya lawan Indonesia mereka itu akan dapat hasil positif. Tapi ujung-ujungnya mereka main defense. Bukan hanya defense, ultra defense malah 11 pemain ada di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana itu? Mau dia tipu umur pun ya terserah dia lah, bodoh amat kan. Intinya kalah dari Filipina dan imbang lawan Indonesia. Menang cuma lawan Brunei, negara lemah. Aduh, kacau. Nggak lolos semifinal, netizen Malaysia malah ngejek timnas Indonesia. Nah itu hal biasa itu. Timnas Indonesia berhasil lolos semifinal Piala AFF U23 setelah bermain imbang lawan Malaysia. Hasil ini tentu bukanlah hasil yang diharapkan, karena para pendukung timnas pasti inginnya menang atau bahkan ngebantai Harimau Malaya. Tapi apalah gaya, skuad Garuda harus ikhlas berbagi poin dengan Malaysia. Tapi sekecewa-kecewanya pendukung kita, tentu nggak lebih kecewa pendukung Malaysia. Timnas mereka harus puas finish di posisi ketiga dan gugur dari turnamen ini.
Tapi meski udah nggak lolos, ada aja netizen Malaysia yang nyinyir sama timnas Indonesia. Misalnya akun Badrol _ yang mengejek bahwa tim Indonesia bahkan tidak mampu melawan Malaysia yang disebutnya tim Grade C. Ia menyindir klaim sebelumnya bahwa Indonesia ingin membantai Malaysia, namun hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Tapi nggak hanya ngejek Indonesia, netizen Malaysia yang lain juga mengkritik timnas mereka sendiri. Misalnya akun Al-Ghazali yang meminta kepada fans Indonesia untuk mengkritik Malaysia sepuasnya. Ia menyatakan bahwa mereka menerimanya dengan ikhlas semua kritikan atau bahkan ejekan. Sementara akun ITS.gula-gula mengungkapkan pesimisme terhadap masa depan sepak bola Malaysia jika hanya mengandalkan pemain lokal. Menurutnya, dengan hanya menggunakan pemain lokal sulit bagi Malaysia untuk berkembang. Lalu akun Sembang Bola mengkritik bahwa tim Malaysia tidak memiliki arah atau tujuan yang jelas dengan sebenarnya begini, pertandingan tadi malam itu cukup membosankan. Ya bukan cukup, tapi sangat-sangat membosankan sebenarnya, karena terhitung peluang emas dari Malaysia dan Indonesia itu ya bisa dihitung jari, 5, 6 dari Indonesia, 3 lah untuk ragam, 4 lah mereka 3. Nah, dari statistik yang ada, saya pikir ya pertandingan timnas U23 Indonesia dan Malaysia ini tidak layak disebut sebagai El Clasico Nusantara, karena ya pertandingannya boring, membosankan gitu kan. Tidak hanya timnas Indonesianya saja yang sering diintersave umpannya, kehilangan bola, umpannya tidak jelas, tapi Malaysia pun begitu. Tadi saya bilang ini membosankan pertandingan ini. Ya, tapi syukurlah mereka tidak jadi lolos ke semifinal, karena kalau sampai mereka yang lolos ya tambah sombong gitu ya. Kayak begini saja mereka sudah ngejek kita kan. Walaupun mereka tidak lolos ke semifinal, mereka masih sempat-sempatnya mengejek kita. Mereka sempat bilang kita ini tidak bisa menang di kandang sendiri, padahal didukung supporter ya kan, bermain di GBK, hanya lawan Malaysia tidak bisa menang. Iya Pak, betul kita tidak bisa menang. Kalau kalian mainnya terbuka, tidak mustahil itu. Kita akan bantai kalian. Cuma kalian kan mainnya bertahan, kasar pula. Ini kan Piala Ciki, bagaimana kita mau jor-joran di situ? Kan begitu. Upin Ipin pulang, kasihan dulu. Aduh kasihan. Pulanglah, makanlah yang banyak. Disingkirkan Indonesia dari Piala AFF U23, pelatih Malaysia kecewa, pelatih timnas Malaysia U23. Muhammad Nafuzi menyayangkan pemain tersingkir dari Piala AFF usai bermain imbang dengan timnas Indonesia Senin 21 Juli. Pertama, semua pemain saya malam ini memberikan semangat juang yang tinggi. Apalagi kita bertemu dengan Indonesia, tim tuan rumah, dengan kehadiran pendukung yang begitu ramai. Tetapi mereka bisa mengantisipasi Ya, sedih sekali tetangga kita akhirnya pulang juga itu. Tetangga yang baju kuning. Jadi gini guys, di Malaysia harus angkat koper dan menangis. Sudah bang, jangan diolok lagi, kesian bang. Kompetisi AFF U23 dengan ditahan imbang oleh timnas Indonesia dengan skor 0-0. Padahal Filipina yang tidak diunggulkan dalam turnamen kali ini nyata-nyatanya berhasil menang dengan skor 2-0 dan menempati posisi kedua menemani timnas Indonesia untuk melaju ke laga selanjutnya. Gimana ya? Mungkin kalian bisa tambah lagi ya pemain-pemain naturalisasi yang dari Argentina atau dari mana lah untuk memperkuat U23 kalian. Karena padahal tadi itu kami main dengan tidak terlalu ngotot. Kami sengaja finishing kami shoot asal-asalan, tidak seperti sebelumnya. Kalian juga tidak bisa menang melawan kami. Jadi sebenarnya begini, tutorial golnya itu ada di Indonesia, tutorial masuk ke semifinalnya ada di Indonesia. Pokoknya semua tutorial yang berkaitan dengan sepak bola di Asia Tenggara ini ada di Indonesia. Kalau mereka bilang kita wah sombong sekali dari Indonesia, ya wajar karena memang itu faktanya gitu kan. Ayo kita bicara U17 kita sudah ada tempat di Piala Dunia, oke? U23 kita sampai semifinal Piala AFF, berpotensi sampai ke final dan juara. U23 nanti ya pasti akan ke Piala Asia lagi. Kemudian sampai ke ronde keempat Piala Dunia ya kan, kualifikasi.
Kemudian Piala Asia langsung lolos otomatis tanpa kualifikasi, berbanding terbalik dengan negara tetangga kita. Piala Dunia mereka juga entah berentah. Kemudian Piala Asia juga mereka harus ya tertatih-tatih, harus lawan Laos, Nepal lagi nanti, lawan Vietnam di leg kedua lagi. Jadi masih panjang perjalanannya mereka. Sedangkan di kelompok umurnya mereka itu ya justru lebih hancur dari seniornya mereka. Jadi kalau kita lihat secara perkembangan sepak bola, Indonesia lebih bagus. Cuma secara permainan tadi malam ya mungkin karena sebagian besar pemain-pemain yang bermain di Liga 1 ya, sekali lagi ini bukan mendiskreditkan Liga 1, tetapi ya faktanya memang seperti itu. Kualitasnya ya biasa-biasa saja. Dan ya kita lihat lawan Malaysia pun kita tidak sanggup menang, tidak bisa cetak gol, padahal sebenarnya kita punya 3-4 peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak mampu untuk melakukan itu. Ya semoga lawan Thailand nanti semifinal kita tidak terbantai dan kita bisa menang. Ya harapannya kita menang lah, jangan kalah, dan bisa lolos ke final dan kita bisa juara Piala AFF U23 ini ya, supaya membuktikan bahwa Indonesia lah king sebenarnya. Yang dari Malaysia santai, jangan marah-marah, tenang, oke, tenang. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. So seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Hormat bro.